Jadi di video ini kita bakal coba bahas soal kompre untuk soal jaringan komputer. Jadi di soalnya ini sebuah kampus memiliki dua fakultas, itu fakultas teknik dan fakultas ekonomi yang masing-masing menggunakan subnet jaringan sendiri. Berarti untuk pertama ini kita butuh dua subnet yang beda. Pihak kampus ingin memastikan bahwa kedua fakultas saling berkomunikasi dengan router pusat. Berarti kita di sini cuma pakai satu router serta dapat mengakses server kampus. Jadi di sini kita bakal punya tiga subnet server sama dua fakultas. Jadi untuk tugas yang dilakukan adalah merancang topologi jaringan dengan dua buah subnet yang terhubung ke router pusat. Ini dua, baru memberikan alamat IP address masing-masing ke PC, server, dan perangkat jaringan sesuai dengan subnetting yang digunakan. Tiga, mengkonfigurasi router dengan static routing. Yang terakhir itu melakukan pengujian ping dan traceroute. Jadi pertama kita coba buat gambarannya dulu ya. Jadi ada dua buah fakultas. Di sini ada dua fakultas. Fakultas ini ada teknik. Sama di sini ada fakultas ekonomi. Sama kita punya di sini satu server. Jadi nanti fakultas ini bisa saling berhubungan ke server. Nih. Jadi kita di sini nampak harus mempunyai 3 subnet, 1, 2, 3. Sini kita bakal pakai kelas C, IP address kelas C, dimana itu IP address kelas C itu dimulai dari 19200 sampai 23, 2555, 2555, 2555. Subnet masnya itu 2555, 2555, 2550. Jadi kita berada di sini kelas C. Subnet masnya itu nah, jadi simpelnya itu kita harus nyamai 3 digit awal, tapi digit akhirnya itu beda. Jadi contoh kita di sini butuh 3 subnet. Kita pakai aja 192, 168, 10, 192, 168, 2, 20, 192, 168, 30. Jadi kita punya 3 subnet di sini untuk 1, 2, 3 ini. Jadi nantinya contoh 12 untuk di teknik 192, 168, 110, di mana untuk routernya 11 dan misal komputernya 12, 13, 14, 15. Gitu juga di di ekonomi. Jadi nanti misal routernya 21, jadi belakangnya diubah seperti 21, 22, 23, 24, 25 untuk komputer-komputernya. Itu juga di server. Jadi 192 ini kan masih di range dari ini. Jadi kita coba langsung masuk ke prakteknya, buka Cisco-nya. Sini kita coba pakai 3 komputer aja. 3 komputer. Ini kita ambil switch 2960. Sini kita copy aja. Baru kita ambil satu router. Routernya itu yang kita ambil yang 911. Terus kita hubungi aja ke kabel. Kabelnya ambil yang otomatis ini aja. Nah, kalau semua ada hubung, pertama kita buat area-area aja biar lebih mudah. Sini kita buat area.
biar lebih nambah. Sini kita buat namanya misal Fakultas Teknik. Nah, IP yang kita pakai di sini tuh yang kita ambil tadi 192.1 yang udah kita buat tadi 68. Ini kita kasih 20 aja per 24 karena kita pakai kelas C. Ini Fakultas Ekonomi. Ekonomi 192.168.30 per 24. Baru kita tambah juga server. Ini kita taruh server di sini aja. Eh, server 192.168.110 per 24. Oke. Ini juga server. Baru kita masuki IP dari komputer, server, sama untuk awal kita masukin aja IP komputer 6 biji ini. Caranya itu tekan, baru masuk ke desktop, masukkan IP configuration. Untuk IP-nya samakan sama network dia tiap-tiap VLAN atau tiap-tiap subnet. Di sini kan 192.168.20. Nah, kita mulainya itu dari 22. Kenapa kita nggak mulai dari 21? Karena 1 itu biasakan untuk IP dari si router. Biar terbiasa, biar rapi aja. Jadi 192.168.21, 192.168.11, 192.168.31. Itu 3 IP yang dipakai untuk router nantinya. Jadi untuk komputer pertama kita buat 192.168.22, subnet masknya segini. Baru untuk default gateway ini tuh diisi dari IP dari si routernya. Jadi kalau misalnya rencana kita buat IP si routernya itu 21, jadi kita buat aja 21 di sini. Jadi yang ini juga. Berarti ini 23. Ini 21. Untuk default gateway sama semua di tiap subnetnya di lingkaran ini. Yang ini juga kita buat. Yang ini samai sama subnetnya. Di sini kita kan udah nentuin dia 3. Jadi ini 32. Nah, untuk default gateway-nya itu berarti 31. Yang ini juga 33. Ini 31. Ini 34. 31. Nah, untuk pertama kita coba dulu. Ini tuh dia udah bisa berkomunikasi nggak sesama jaringan dia. Sukses. Coba yang ini. Sukses. Jadi untuk tiap-tiap komputer di jaringannya dia sendiri dia udah berhasil. Tapi untuk di jaringan luar dia harusnya belum bisa. Karena ini pun masih merah. Jadi di sini kita perlu masuki IP dari si routernya. Kita tekan routernya. Kita masuk ke config. Nah, ini pastikan di tempat kalian itu udah ada nama-nama port ini. Kalau misal nama-nama port ini belum muncul, misal FA04, G00, G02, itu ada di option, preference, baru untuk centang always show port labels in logical workspace. Ini harus dicentang biar nampak nama-nama portnya. Jadi kita tekan, kita config, kita tahu ini gigabit Ethernet 00 itu arahnya kemana? Ini gig 00 itu arahnya ke jaringan si Fakultas Teknik yang dia itu networknya 192.168.20. Berarti di sini kita kasih IP-nya itu 192.168.21. Karena yang kita bilang dari awal tadi, 1 itu kita kasih IP untuk router, jadi di gateway yang ini dia juga kita masukkan 1.
Jadi di sini kita buat satu IP dari si routernya. Kalau ini udah dimasukkan, baru kita on kan. Dia bakal berubah jadi hijau, hijau ini. Nah, terus kita tengok juga nih gig 01 kemana. Gig 01 itu dia ke Fakultas Ekonomi. Jadi kita coba 192.168.68.31. Kita ambil yang pertama, baru kita on kan. Dah. Untuk server juga sama kita buat, tapi nanti kita buat terakhir. Pertama kita coba hubungi dulu untuk tiap-tiap jaringan ini. Ini kan masih orange. Kalau masih orange ini tandanya dia masih lagi memproses. Bisa kita percepat aja di sini, di time ini. Nanti dia bakal hijau. Nah, sekarang coba kita, tadi kan failed, failed dari ini ke sini. Sekarang kita coba kirim ini ke sini. Harusnya untuk percobaan pertama dia bakal tetap failed, in progress baru failed. Dia biasanya di percobaan kedua baru berhasil. Dia sukses. In progress. Sukses. Emang biasanya kayak gitu. Nah, berarti tiap-tiap jaringan dari Fakultas Teknik sama Fakultas Ekonomi ini udah terhubung. Nah, sekarang kita tinggal urus server. Sebetulnya untuk urus server itu sama aja sama untuk yang kayak yang lain tadi. Pertama kita masuk di IP-nya, kita tekan server, baru kita ke desktop, masukkan aja IP-nya. Berarti IP-nya kita ambil 192.168.168.1.2. Sedangkan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Nah, berarti untuk router di sini juga sama. Ini gig 02 kan yang ke server. Jadi sini 192.168.1.1. Oke. Ini udah hijau juga. Sekarang kita coba komunikasi. In progress biasa. Sukses yang kedua. Nah, di sini kan kita juga sempat disuruh tes ke ini kan, ke web server. Kita coba aja di sini caranya. Kita masuk ke komputer, kita ke web browser, kita coba masukkan IP dari si server 192.168.1.2. Harusnya dia bakal muncul tampilan server gini. Ini tampilan website. Website ini bisa kita ubah di server, di service, baru index HTML, kita buat kayak ngoding biasa. Di sini bisa kita ubah-ubah. Misal H1 kita tambah nama kita aja buat Fikri Fareza. Baru kita save. Baru kita coba cek lagi. Itu dua. Nah, otomatis dia di web servernya juga sudah berubah. Jadi untuk video penjelasan ujian kompre di soal jaringan mungkin gitu aja.